Nah guys, ini 250.000 ya, dengan genggaman yang gua rasa kalau gua megangnya jujur gua enak banget ya. Ini bener-bener enak banget. Kemarin ada yang pernah berkomentar, "Bang, coba dong tesnya kalau misalkan variable speed untuk orang-orang yang masih awam supaya nggak takut menggunakan gerinda. Coba potong menggunakan speed yang paling rendah ya, atau RPM yang rendah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Workrate ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih John ya. John, kali ini gue mau membahas ada satu buah brand dari Bitek ya. Dan udah beberapa kali gue membahas dari brand Bitek ini ya guys ya. Nah, kali ini ya gue ingin membahas yang memang gue bisa katakan adalah varian yang paling banyak dikeluarin dari Bitek ya. Untuk varian yang cord ya guys ya. Biarpun memang sebetulnya banyak juga nih untuk yang varian cordlessnya. Tapi kali ini pada saat pembelanjaan kemarin gue lebih banyak untuk ambil yang cord ya, karena gue agak cukup tertarik ya dengan price-nya juga. Ini ada satu buah angle grinder ya guys ya. Nah ini kalau gue bisa katakan, gue nggak bisa bilang paling murah juga sih ya. Nah lo bisa masuk ke playlist, di sana sudah banyak beberapa angle grinder seperti ini yang sudah pernah gue ulas ya. Nah ini gue beli di marketplace dengan harga 250.000. Pastikan kalian nanti cek deskripsinya ya guys ya, buat kalian biar tahu nanti mau belinya di mana ya. Nah itu gue akan bantu berikan link pembeliannya di deskripsi. Pastiin kalian cek ya, nanti jangan ditanya lagi nih ya. Oke John, ini nggak usah lama-lama ya, gue pengen langsung buka aja ya. Kira-kira nih kelengkapannya kita dapat apa aja. Ini masih sama ya. Ini masih sama, dia di size-nya di 4 in ya, atau di 100 mm. Nah masih sama pada umumnya brand Bitek yang dikeluarin. Nah ini semuanya memiliki segel seperti ini ya. Nah ini yang gue ngerasa cukup suka, yang artinya biarpun price-nya gue bisa katakan cukup murah, tapi tidak seperti yang brand-brand yang pernah gue ulas, yang dimana memang tidak ada segelnya. Nah tapi kalau untuk di brand Bitek seperti ini selalu dia memiliki segel ya. Nah buat apa guys? Jadi biar kita juga tahu ya bahwasanya memang barang yang kita beli ini memang grace baru 100% ya guys ya. Kecuali kalau kalian belinya di G3 Tool Shop ya. Nah, jadi di sana itu memang barang-barang yang bekas gua review di channel ini gua akan jual di Tokopedia nah. Tapi tidak semuanya yang gua jual. Ada hanya beberapa yang memang gua rasa gua pengen jual kembali, gua tidak perlukan, nah itu gua jual. Promo sedikit gak apa-apa ya John. Kali aja banyak yang mau beli ya. Nah, ini guys. Ini masih sama karena memang ini brand Bitek yang pernah gua ulas juga ya. Di sini dia memberikan ada manual booknya, dan di sini ada kartu garansi yang diberikan, dan garansinya berlaku selama 1 tahun atau di 12 bulan ya. Nah ini John, ini yang kalau menurut gua cukup enak, dan mungkin ini adalah salah satu gebrakan di mana yang biasanya brand-brand Cina ya, itu kita kadang-kadang bingung ya untuk klaim garansinya di mana ya, untuk service centernya di mana. Tapi kalau dari brand Bitek ini ya, ini benar-benar kita diberikan untuk ya kejelasan, artinya kejelasan untuk klaim garansi. Ini kalau yang gue rasain ya. Nah selanjutnya dia di dalam, nah ini ada unitnya sendiri ya. Nah oke, nah wait. Nah ini ada handle gripnya ya. Handle gripnya kita diberikan kuncinya, guardnya, tapi kita tidak mendapatkan untuk ya apa namanya, kita nggak mendapatkan carbon brush. Dan ini carbon brushnya ya yang gua agak sedikit cukup gua suka ya. Dia selera sih ya, tapi kalau gue lebih sukanya modelnya yang di dalam seperti ini ketimbang yang model di luar ya. Nah kalau yang model di luar, nah kalau gue rasa kayaknya agak sedikit kurang rapih kalau pribadi gue. Kalau di dalam terbungkus seperti ini nih rapih ya. Nah guys, ini 250.000 ya, dengan genggaman yang gue rasa kalau gue megangnya jujur gue enak banget ya. Ini bener-bener enak banget. Dan yang gue suka nih John, yang paling gue suka, dia dengan harga segitu dia sudah memiliki fitur variable speed. Bisa lo lihat di sini. Fitur variable speed. Nah ini dia diletakkan di belakang, dan gripnya kita untuk di tangan ini bener-bener enak banget ya. Dan ini kalau untuk switchnya di sini ini relatif sih ya.
Jadi on off seperti ini kadang-kadang orang ada yang suka di samping, ada yang suka di atas, ada juga suka yang model bagian belakang. Nah itu semua kembaliin lagi sama apa yang kalian rasain pada saat kalian menggunakan gerinda. Nah kalau gue pribadi gue lebih seneng bagian di belakang. Ya guys, ini untuk speknya ya, dia ada di yang tadi gue bilang ya, ada di 4 in atau di 100 mm untuk matanya ya guys ya. Dan ini RPM-nya cukup besar ya, 5.000 sampai 11.000 RPM. Dan watt yang diberikan di sini adalah 520 watt. Nah ini guys, ini yang gua rasa cukup mumpuni untuk satu buah mesin gerinda ya guys ya. 11.000 RPM itu RPM yang cukup besar. Nah tapi untuk di bagian yang paling gua nggak suka ya, nah ini kalau kita ulas sedikit ya, ini di bagian gripnya ini kalau menurut gua nih gripnya kayak grip mainan, dia jadi bener-bener polos banget, tanpa tekstur dari si ABS-nya ini sendiri dan tanpa rubbernya sama sekali ya guys ya. Nah, tapi ya mungkin memang karena harganya murah ya. Tapi untuk fitur dari variable speed dengan 250.000 yang gua rasain udah cukup worth it ya John ya. Kalau untuk dari segi build quality yang gua rasa ya so far sih ya nggak terlalu buruk-buruk banget ya, not bad lah. Jadi kalau gua rasa dengan 250.000 build quality yang seperti ini udah cukup baik ya. Nah, tapi yang gua suka buat lo yang masih newbie banget atau masih baru untuk menggunakan gerinda, ini gerinda cukup enak pada saat lo genggam. Kenapa? Karena memang diameter bodi yang diberikan di sini tidak terlalu besar. Nah, so pastinya di saat lu menggenggam gerinda, kalau untuk yang sorry mungkin buat lu yang baru-baru para pengguna, karena gerinda ini memang lebih dominan bahaya, sering kejepit matanya dan lain sebagainya. Nah, ini sering ditakutkan ya, sering ditakutkan itu bakal terpental. Tapi kalau misalkan lu ngegrip gerinda dari Bitek ini, yang gue rasain bisa lu lihat mungkin di bagian apa jari gue nih ya, ini sudah cukup enak karena memang nggak ada, gue rasa untuk gerinda cord nggak ada yang lebih kecil lagi ya guys ya, kecuali kalau misalkan lo beli yang cordless. Nah itu banyak sekali seperti GLD, Xenon dan lain sebagainya ya. Oke guys, ini langsung kita tes aja ya untuk RPM-nya di 11.000 ya guys ya. Dan kita coba tes untuk beban ya, listrik, sorry, kita bakal tes wattnya tanpa beban ya. Nah bisa lo lihat ya, tadi RPM-nya tuh di 11.000 ya, itu gue menggunakan speed yang paling tinggi ya, di 6 ya. Nah itu berkisar sekitar 10.500-an ya. Dan untuk wattnya sendiri di 520 watt ya guys ya. Nah itu tadi gue coba tanpa beban ya, itu sekitar 400-an something lah ya guys ya. Nah ini yang gue rasa adalah cukup worth juga ya untuk satu buah gerinda dengan harga 250.000 dan sudah diberikan variable speed seperti ini. Tapi nggak cukup sampai di situ ya, kita akan coba dulu, kita coba potong mungkin beberapa slice ya. Nah kita akan coba feelnya seperti apa untuk vibrasi dan kira-kira dia cepat panas atau tidak ya guys ya. Nah dan kira-kira si gearboxnya ini cepat panas atau tidak, ataupun bodinya ya guys ya, kita akan coba ya. Kita awali terlebih dahulu untuk memotong ya. Oke guys, ini gue bakal coba berikan tekanan ya untuk memotong. Kira-kira wattnya berapa ya? Nah tadi gue berikan tekanan ya di saat gue memotong. Nah itu wattnya 900-an guys nyatanya. Jadi memang melebihi dari 520 watt ini ya. Tapi ya kalau pribadi gue it's okay, nggak jadi masalah di saat gerinda ya wattnya besar ya, otomatis RPM-nya akan semakin tinggi dan semakin memudahkan kita juga untuk memotong ya. Itu kalau pribadi gue sendiri ya. Oke guys, kita coba lanjutkan aja untuk memotong mungkin beberapa slice ya. Kita berikan potongan.
Ya, enak sih ya. Ini gue motong menggunakan speed yang 6 ya. Tadi gue berikan tekanan biarpun mesinnya terdengar mungkin RPM-nya sudah mulai melambat, tapi dia tetap bisa terus running. Nah, ini ada sama halnya seperti kemarin ada yang pernah berkomentar, "Bang, coba dong tesnya kalau misalkan variable speed untuk orang-orang yang masih awam supaya nggak takut menggunakan gerinda. Coba potong menggunakan speed yang paling rendah ya, atau RPM yang rendah." Nah, ini gue akan coba ya. Gue akan coba potong ya, menggunakan speed mungkin speed 3 ya guys. Kalau speed 1 terlalu pelan rasanya. Ini speed 3 yang gue gunain. Oke. Lu bisa potong untuk speed 3 seperti ini ya, menggunakan speed 3, akan tetapi lu motongnya jangan lu tekan, pastinya lu ambangin, karena di saat lu tekan dia pasti akan mati. Paham ya? Dia pasti akan mati. Ini gue tekan ya. Nah, jadi harus kita ambangin. Karena di saat lu berikan tekanan, nah, tapi buat yang masih pemula, andai kata dia terjepit seperti ini, lu nggak usah takut karena memang dia nggak merontak ya. Nah, oke. Ya guys, nah ini tadi adalah sebetulnya salah satu request juga ya. Waktu gue pernah review gerinda variable speed seperti ini, nah mereka request untuk coba dong bang potong dengan variable speed yang paling rendah atau speed yang paling rendah ya. Nah tadi kalau gue tempatkan di nomor 1 ya itu akan lambat banget. Yang gue yakinin nggak bisa motong juga karena memang ini diameter besi behel yang gue gunain ya, ini ukuran 16 mili. Nah makanya tadi gue gunakan di speed 3 ya, tapi tergantung apa yang kalian potong nih. Nah tapi juga ya, di saat kalian menggunakan variable speed yang kecil atau RPM yang kecil untuk memotong, di saat itu juga pastikan jangan berikan tekanan, karena semakin kalian tekan seperti tadi gue contohin ya, dia akan terhenti ya. Terhenti sih enggak, tapi melambat. Yang paling tidak menghambat putaran daripada si mata potongnya ini sendiri. Kalau yang gue rasain tadi beberapa kali gue potong ya guys ya. Nah ini untuk baik dari gearboxnya ataupun bodinya pun ini panas banget ya. Ini cukup disayangkan kalau menurut gue. Ini mungkin tadi gue pakai sarung tangan. Nah ini gue lepas sarung tangan ya. Ini gue pegang bodinya. Tadi gue motong berarti berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 kali potongan ya kurang lebih ya tadi kalau nggak salah ya. Yang pertama kita coba untuk berikan bebanan, untuk berikan beban untuk mengetahui wattnya. Nah ini gearboxnya panas dan ininya pun panas ya. Ini rasanya panas banget. Bisa lo lihat di sini guys. Oke. Nah ini gearboxnya 50 ya. Nah ini bodinya. Bisa lo lihat 42. Oke. Nah jadi memang ya itu ya guys ya, semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah jika waktu itu ada yang pernah bilang, "Bang, gerinda segini mah cepat rusak, angkernya cepat hancur." Ya guys, semuanya itu gua nggak pedulikan ya, karena di sini gue cuma hanya mengulas dan memberikan ya informasi seputar alat. Jadi pastiin kalian juga nonton harus smart juga ya, karena di sini gue tidak mengarahkan kalian harus membeli gerinda ini. Tapi ya mana mungkin dari kalian ada yang tertarik. Jadi kalau misalnya gerindanya cepat rusak, atau misalnya gua ngulas yang murah terus, atau misalnya gua ngulas yang mahal terus, semuanya akan diulas bersama G3 Channel. Jadi yang pasti kalian akan bisa banyak memberi penilaian daripada setiap brand ya, setiap brand dan setiap tipe-tipenya. Ini yang gue keluhkan ya, mesin ini yang pertama dia cepat panas, tapi kalau untuk dari segi vibrasinya gue cukup suka ya, karena gue bisa katakan cukup minim untuk dari segi vibrasinya. Ya guys, semua ya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dia lebih murah tapi sudah fitur variable speed, tapi harganya sangat benar-benar minim banget. Tapi ya mesinnya yang gue rasakan adalah cukup panas ya guys ya, ketimbang beberapa gerinda yang pernah gue ulas ya guys ya. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Pastikan ya kalian pilih semua alat dengan kegunaan dan tempatkan semuanya dengan masing-masing di setiap fungsi alat-alat itu sendiri. Dan pastikan jangan pernah terlalu berharap banyak untuk harga yang murah ya. Pastikan kalian juga
Kayak alat seperti ini, gue cuma hanya bisa merekomendasikan mungkin kalian untuk menunjang hobi-hobi kalian atau di rumah tangga ya guys ya. Kalian tidak bisa tepatkan untuk mesin yang kalau gue bisa katakan agak lumayan cukup cepat panas seperti ini, kalian gunakan secara terus-menerus running time untuk mencari duit atau kalian tempatkan di pekerjaan kalian. So yang pastinya kembali lagi sama kalian, tepatkan semua alat pada kegunaannya masing-masing. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.